Alhamdulillahilladzi al-wahidul qahhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Summa sadaqallahul azim. Segala puja dan puji marilah kita persembahkan hanya kepada Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita ditambah oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang memang sudah Allah peruntukkan untuk kita hamba. Semoga kita menjadi abdan syakur. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai pada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Selanjutnya khatib berwasiat pada kita yang hadir hari ini, marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena hanya dengan beriman dan bertakwa kepada Allah lah yang akan mampu menyelamatkan kita dari azab dunia dan dari azab akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagai naluri manusia, siapapun orangnya, apapun profesi dan pekerjaannya, apapun agamanya, pasti ingin masuk surga. Tidak peduli apakah dia Islam atau tidak, Buddha, Hindu, agama-agama lain, pasti ingin masuk surga. Meskipun pada hakikatnya tidak semua agama itu sama. Seperti ungkapan orang-orang intelek yang hanya sok mengenal Islam dari kulit-kulitnya saja, yang telah berani menyatakan sikap dengan tegas bahwa Islam atau semua agama itu sama saja. Sebuah ungkapan yang sangat tidak logis, sebuah ungkapan yang sangat tidak relevan dengan Al-Qur'anul Karim. Karena 14 abad yang silam Allah sudah membicarakan bahwa inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah di sisi Allah itu hanyalah Islam. Bahkan di ayat itu diungkapkan, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain daripada Islam, maka tidak akan pernah diterima dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi.
pernyataan sikap, pernyataan kalimat dari orang-orang intelek, seorang petinggi negara yang berani mengungkapkan semua agama sama adalah sesat dan menyesatkan, dhalun mubin. Maka di dalam Al-Quran sejak 14 abad yang silam sudah jelas dan dinyatakan oleh Allah bahwa agama yang diterima, yang diridhoi oleh Allah itu selain daripada Islam tidak ada. Karena kehadiran Islam itu menghapus daripada agama-agama sebelumnya. Meskipun agama sebelumnya itu pada hakikatnya juga yang dibawa oleh Nabi Musa juga Islam, yang dibawa oleh nabi-nabi lain juga Islam. Maka pernyataan bahwa semua agama sama adalah sesuatu yang sesat dan sangat menyesatkan. Meskipun pada hakikatnya mereka ingin merasa benar dan pasti ingin masuk ke dalam agama Islam, ingin masuk ke dalam surganya Allah, pasti. Apapun profesi, apapun agama, apapun pekerjaan seseorang, pasti dia ingin masuk surga. Kalau ada orang tua, dia pasti berpesan kepada anak-anaknya, "Nak, mudah-mudahan kamu masuk surga ya, Nak." Meskipun dia seorang perampok, meskipun dia seorang koruptor, meskipun dia seorang penjudi, dia pasti menginginkan anaknya masuk surga. Dia pasti menginginkan dirinya harus masuk surga. Yang jadi pertanyaan sekarang, sudahkah relevan keinginannya dengan usaha yang dia kerjakan? Sudahkah sesuai aktivitas sehari-harinya untuk memperoleh surga yang dia inginkan daripada aktivitasnya sehari-hari? Sudahkah sinkron sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang yang berkeinginan masuk surga wajar-wajar saja. Tetapi apakah sesuai, apakah dia memiliki kesempatan untuk masuk surga itu, tentu dilihat dari bagaimana akidahnya. Kalau dia Islam, kalau dia akan memperoleh suatu kesempatan sampai akhir nanti, dia akan memperoleh juga akhirnya masuk ke dalam surga, tetapi bertuliskan di keningnya jaa minan nar. Apalagi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang yang pernah melakukan ibadah sholat, pernah melakukan ibadah puasa dan lain sebagainya, dia akan dimasukkan oleh Allah sebagai kategori orang-orang yang wajar dan akan masuk ke dalam surga. Itu suatu hal yang biasa, itu suatu hal yang lumrah, lazim. Tapi ada yang suatu yang paling istimewa di sisi Allah. Yang paling istimewa di sisi Allah itu kata Rasulullah SAW, yang paling utama dan yang harus kita rebut itu adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Maka inilah merupakan pembahasan kita dalam khutbah kita kali ini. Ada 4 golongan orang-orang yang pertama kali masuk surga. 4 golongan ini mudah-mudahan khatib yakin dan percaya pasti ada salah satunya minimal ada di dalam diri kita. Kalaupun belum ada, mari kita raih. Mari kita berpacu, mari kita berfastabiqul khairat untuk mencari minimal 1 dari 4 kategori ini. Mudah-mudahan inilah sebagai jalan bagi kita untuk memperoleh surga. Karena kelak di hari kiamat di padang mahsyar itu bukan hanya ribuan, bukan hanya jutaan,
Bukan hanya puluhan juta, tapi miliaran umat manusia yang berbondong-bondong menuju Shiratal Mustaqim pada masa dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita memperoleh golongan orang-orang yang dahulu masuk surga, ataukah justru kita terlebih dahulu dibasuh di nerakanya, baru pun kelak akan dimasukkan ke dalam surga? Alhamdulillah. Tapi setidak-tidaknya mulai hari ini kita mari bertekad. Tekad saja tidak cukup, tapi ada tekad dan juga ada amal khusus kita yang harus kita siapkan untuk menjadi kelompok pertama, yaitu kelompok orang-orang yang pertama masuk Islam itu al-ulama, para alim ulama, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, apakah mereka semua orang-orang yang berilmu itu benar-benar akan menjadi orang-orang yang pertama masuk dalam surga? Tidak semua tentunya. Ada orang yang berilmu, ilmunya tinggi, dia memiliki ilmu yang sangat bagus, profesor, doktor, ada tamatan luar negeri, tapi justru menyesatkan orang. Ini namanya ulama usul. Dia memiliki gelar kiai, dia memiliki gelar profesor, doktor, banyak penghargaan-penghargaan, banyak organisasi-organisasi di tangannya, bahkan jadi komisaris. Tapi kalau menyesatkan, justru dhalun mudil, sesat dan menyesatkan. Ulama usul ini, kata Rasulullah, ada sebagai ciri-ciri hari kiamat itu nanti akan banyak bermunculan ulama-ulama yang mengaku sebagai ulama, tapi mereka justru menyesatkan. Hari ini kita sulit mencari mana yang ulama yang benar, mana ulama yang lurus, mana ulama yang bisa jadi panutan, mana ulama yang bisa kita jadikan sebagai ikutan dan qudwah kita. Tapi sebagai salah satu kuncinya, orang yang menentang, ulama yang berani menentang kezaliman, inilah ulama yang benar yang harus kita ikuti. Tetapi ulama yang berani menentang kebenaran dan ulama yang berani bahkan mencaci agamanya sendiri, inilah ulama usul. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sebuah kebiasaan belaka bagi dirinya. Ini tidak patut kita tiru dan kita teladani dan wajib kita tinggalkan. Karena di akhir zaman ini, kata Rasulullah, memang ada ulama usul. Tapi ulama yang akan pertama kali masuk surga nanti, kata Rasulullah SAW, mereka lah yang memberikan kebenaran, menyampaikan kebenaran, menegakkan keadilan, berani menyampaikan dengan segala kemampuan yang dia miliki, dengan lisannya, dengan kekuatannya, dengan apapun yang miliki. Dia berani menyampaikan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murran, itu benar-benar dia laksanakan. Inilah ulama yang insya Allah akan masuk ke dalam kategori ulama yang akan masuk ke dalam surga yang lebih awal. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita boleh menghitung dari dulu sampai sekarang, mungkin di lingkungan kita sangat sulit mencari bagaimana ulama-ulama yang jadi panutan dalam masyarakat. Kadang-kadang ulama-ulama di tengah-tengah kita sesuaikah dengan hati nurani pemimpin atau bertentangan dengan hati nurani pemimpin? Kalau bertentangan dengan pemimpin, dia anggap ini bukan ulama yang bagus. Tapi kalau dia taruh terus betul-betul manut dengan pemimpinnya, meskipun dia menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dia lagi tidak pedulikan. Dia sudah berani menyampaikan yang benar itu adalah salah, yang salah itu adalah benar. Ulama seperti ini sudah banyak dan sering.
dan sangat sulit, bahkan kita sulit menentukan mana di antara ulama-ulama kita yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Maka kuncinya seperti dalam awal khutbah kita tadi, yang berani menentang kezaliman, yang berani menegakkan kebenaran dengan kekuatan, dengan daya dan upayanya, maka ikutilah mereka. Meskipun 1000, sejuta orang menjelek-jelekan, meskipun 1000 bahkan sejuta, bahkan satu dunia ini menjelek-jelekannya pun, tapi kalau dia berani menentang kezaliman dan berani menegakkan kebenaran, meskipun dengan tantangan yang sangat lebih besar, itulah sebuah kebenaran dan itulah ulama yang lurus. Yakin dan percaya. Karena untuk dirinya sendiri secara logika, untuk dirinya sendiri dia berani menentang. Mau dia berani dihina oleh semua orang, dicaci oleh semua orang, bahkan rela dengan bersakit-sakit. Ada yang berani dipenjara dan lain sebagainya. Apalagi untuk umat, apalagi untuk masyarakat, apalagi untuk agama. Tidak akan mungkin dia mau menyesatkan kalau dia sudah jelas-jelas nyata berani menyampaikan kebenaran dan berani menentang kezaliman, meskipun resiko sangat besar dan dia siap menghadapi resiko tersebut. Itulah sebuah kebenaran dan itulah ulama yang pantas kita pilih dan kita berani sebagai guru kita. Insya Allah ulama seperti ini, dan kita pun mari menjadi seorang alim yang mampu menegakkan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Meskipun kita bukan kategori seorang ulama besar, tapi berani menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, itu adalah sebagai tanggung jawab kita besar. Kedua, tiket kedua untuk memperoleh golongan orang-orang yang pertama kali masuk surganya adalah orang-orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan. Orang kaya yang dermawan ini adalah sebuah tonggak sebagai sebuah kekuatan besar dalam dakwah Islamiyah. Sebagaimana Rasulullah menegakkan syiar Islam ini sejak dahulu, ditopang oleh seorang dermawan yang bernama Khadijah Al-Kubra, istri beliau, ditopang oleh Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan seluruh sahabat-sahabat yang lain yang siap mendermakan harta dan jiwa serta raganya untuk Islam. Bahkan suatu kali Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, andaikan harta yang aku miliki hari ini belum cukup untuk dakwah Islamiyah ini, ya Rasulullah, andaikan tulang belulangku nanti kalau aku sudah mati, andaikan tulang belulangku berlaku dan laku dijual untuk dakwah, juallah tulang belulangku untuk jembatan atau untuk apa saja, juallah tulang belulangku untuk dakwah dan syiarnya Islam ini, ya Rasulullah." Padahal seluruh harta beliau sudah beliau serahkan kepada Rasulullah untuk dakwah Islamiyah demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di permukaan bumi ini, sehingga tegak sampai detik ini di seluruh penjuru dunia. Islam sudah mulai tegak, Islam sudah mulai tumbuh, apalagi di era modern seperti sekarang ini. Di Eropa sana Islam sudah mulai berkembang, bahkan di Amerika Islam juga berkembang. Berbeda dengan kita di Indonesia, semakin lama semakin menciut, semakin lama semakin tertekan. Itulah kondisi Islam di Indonesia. Tapi di negeri Eropa dan Amerika, Islam justru semakin bangkit, gairahnya semakin kuat. Karena apa? Mereka memiliki kekuatan hati, akidah yang kuat, dan mereka memiliki kekuatan kedermawanan para orang-orang yang kaya yang siap membantu dakwah Islam.
samping orang kaya yang dermawan, juga yang tidak kalah pentingnya orang miskin yang dermawan. Ini sangat luar biasa. Orang kaya dermawan wajar. Kenapa? Dia memiliki harta. Dia wajar karena dia memiliki kepunyaan ekonomi yang cukup. Tetapi yang lebih luar biasa itu orang miskin tapi dermawan hatinya. Meskipun dia berderma berapa saja sesuai dengan kemampuan. Tidak sama nilai orang bersedekah. Orang kaya bersedekah 100.000 dengan orang miskin bersedekah 100.000 di waktu dan di tempat yang sama, tidak sama nilainya. Orang kaya bersedekah 100.000, tidak ada apa-apanya bagi dirinya. Tidak begitu terasa 100.000 atau 1 juta. Tapi orang miskin dermawan justru sama sedekahnya juga 100.000. Ini sangat luar biasa. Mungkin hanya 1 lembar itu yang ada di dompetnya, tapi dia masih mau berderma 100.000. Sementara orang kaya yang berlembar-lembar di saku di dompetnya, tapi dia hanya mampu memberikan 1 lembar dari sekian ratus lembar yang ada di dalam sakunya. Maka nilainya tidak sama. Tapi tetap bagaimanapun orang kaya yang dermawan dan orang miskin yang dermawan pun adalah merupakan sebuah jalan untuk kita masuk ke dalam kategori orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Yang ketiga, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Alhamdulillah bagi saudara-saudara kita, bapak-bapak kita yang sudah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Tapi sayang, sungguh disayang, setahun 2 tahun ini nampaknya umat Islam di Indonesia belum akan berangkat haji ke Baitullah. Entah tahun depan, entah akan bisakah atau akan adakah jemaah haji kita yang akan berangkat tahun depan. Wallahu a'lam. Tapi kita doakan, kita yakin dan percaya yang sudah mendaftarkan diri, jangan cabut pendaftaran itu. Tekadkan dalam diri, saya harus haji. Jangan tarik uangnya, jangan tarik deposit kita hanya karena ada oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang belum memberangkatkan tahun demi tahun hanya dengan karena alasan corona dan lain sebagainya. Tapi niatkan dari dalam diri, insya Allah saya akan mampu dan saya siap untuk melakukan ibadah haji. Ada banyak kisah orang yang tidak jadi berangkat naik haji, tapi dia sudah memiliki harta dan dia sudah memiliki kemampuan dan dia sudah berniat, tapi tahu-tahu meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Dia memiliki haji yang mabrur, padahal belum berangkat haji. Maka haji yang mabrur itu kata Rasulullah, laisa lahum illa al-jaza illa al-jannah. Tidak ada balasan bagi mereka selain daripada surga. Hanya surga yang pantas balasan bagi orang-orang yang haji yang mabrur. Maka mudah-mudahan meskipun kita menunggu 15 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sudah 26 tahun menunggu, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah ada istiqomah dan sudah ada niat. Perkara berangkat atau belum, perkara kapan kita berangkat atau kapannya, itu kita serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, pasrah diri. Insya Allah yakin dan percaya kita akan memperoleh haji yang mabrur. Keempat, yang terakhir, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini juga akan mendapatkan prioritas masuk ke dalam surganya Allah secara, dan mereka lah orang yang pertama mati syahid. Mati syahid itu ada beberapa kategori. Pertama, orang yang mati syahid, mati dalam medan perjuangan jihad dengan senjata memperjuangkan agama Allah, seperti saudara-saudara kita di Palestina
seperti saudara-saudara kita di Taliban, mereka mati syahid memperjuangkan, mempertahankan negaranya, mempertahankan agamanya. Begitu mereka mati, maka matinya insya Allah mati syahid. Karena mereka memperjuangkan agamanya, karena mereka memperjuangkan tanah airnya. Tapi orang yang mati syahid yang kedua, orang bukan hanya orang yang memikul senjata berperang melawan musuh, tetapi menegakkan agama Allah, itu juga adalah merupakan mati syahid. Orang yang mengajarkan agama, begitu dia mati syahid. Orang yang berdakwah, ada yang ke pelosok, ada yang di kota, ada yang di kota-kota besar, ada yang di masjid besar, ada yang di masjid kecil. Juga mereka kalau matinya mati syahid. Yang kedua, ada juga orang yang mati syahid itu al-gharq, orang yang mati tenggelam. Mati tenggelam, tapi tidak dengan bunuh diri. Mati tenggelam juga dikategorikan mati syahid, tapi wajib dikafani dan dilaksanakan fardu kifayah. Al-hariq, orang yang mati terbakar, juga mati syahid. Orang yang terhimpit benda keras atau batu atau rumah atau apapun bentuknya yang terhimpit oleh tanah, misalnya tanah longsor dan sebagainya, juga mati syahid. Banyak kategori, banyak cara, tetapi jangan justru kita niatkan, oh ada lampu si dengan supaya apa? Oh supaya memperoleh mati syahid. Itu namanya mati konyol. Oleh karena ada lampu, kita mau memperjuangkan, oh biar sajalah mati. Kita di masjid ini mati syahid. Runtuh masjid, runtuh musola, runtuh rumah tanpa ada usaha berlari, menghindari diri, dialah dengan niat dialah mati syahid. Itu namanya mati konyol. Jangan niatkan seperti ini, tapi betul-betul ada usaha kita dulu, lari keluar, menghindar. Ya toh kalau ternyata terhimpit juga, itulah takdirnya Allah SWT. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, 4 kategori, 4 tiket ini, 4 tiket masuk surga lebih awal, lebih dahulu, mudah-mudahan ada pada diri kita masing-masing. Dan insya Allah kalau kita sudah memperoleh salah satu saja dari 4 tiket ini, insya Allah Allah akan jadikan kita menjadi orang-orang yang masuk terlebih dahulu ke dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Faqad ya rabbil